menyebabkan kerugian keuangan yang besar. Selain itu, Belanda menghadapi berbagai perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah. Nah, jadi dengan tanaman-tanaman ini, Belanda ingin menguasai. Jadi bukan cuma Belanda tuh yang ada di Indonesia, ada Inggris, ada Spanyol, ada Portugis. Jadi bangsa-bangsa Eropa yang ingin mencari ini tanaman-tanaman dorong baku rebe datang. Nah, salah satu cara Belanda untuk menutup kerugian adalah meningkatkan ekspor. Peningkatan ekspor merupakan pilihan Belanda untuk mempercepat penambahan pundi-pundi keuangan negara. Jadi ini ketentuan-ketentuan tanam paksa. Yang pertama, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Kedua, kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. Ketiga, waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Dan keempat, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Nah, ini ketentuan-ketentuan tanam paksa. Nah, Ibu jelaskan ini, kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. Nah, kalau orang so kelebihan panen itu coklat, kong siapa mau bayar? Nggak mau bayar, dorang minta gratis. Oh, berikut. Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari tanpa imbalan. Siapa suka kerja tanpa imbalan? Ada? Ada yang suka kerja, sedangkan ibu cuma mau bilang, Kevin buang akang do itu sampah, bayar dulu ibu. Toh? Atau Devon, Becky ini. Ibu kasih kuota. Nah, setelah ibu bilang begini, belajar online dulu, baru ibu kirim kuota. Masuk sama banyak. Pertama cuma 1-2 orang, ini sebanyak. Nah, itu harus ada imbalan. Kalau enggak ada imbalan, mana orang suka kerja? Sedangkan di rumah terus cuci piring atau basapu. Pokoknya mama sebentar kita ada kuota nih. Atau sebentar beli snack. Nah, itu. Tapi kalau pada masa penjajahan, nak pakai imbalan, nak bayar-bayar itu orang kerja. So kerja paksa, so angka berat-berat, nak dapat bayar. Oke? Paham? Lambai tangan, jempol. Ure, Renaldi Sulaiman entok cuma ada cerita dan siapa. Sistem tanam paksa membuat banyak pihak bersimpati dan mengecam praktik tanaman paksa. Kecaman tidak hanya datang dari bangsa Indonesia, tetapi juga dari orang-orang Belanda. Mereka menuntut agar tanam paksa dihapuskan. Ini itu gambar. Ini. Gambar 1. Yele. Moren apa ini moren? Mana ini gambar? Andro jangan lari. Andro sedekah ibu sebagai kepala ini tidak dapat. Tasya boleh ikut ibu penjelasan Tasya? Mantap. PowerPoint. Yang terakhir semua habis ubah suara ini.
Nah, ini. Nah, jadi perhatikan gambar. Ini gambar pertama, ini para rakyat-rakyat atau pekerja, mereka mengangkut apa? Misalnya tanaman coklat atau tanaman teh atau kopi. Nah, ini. Berikut kedua, gambar kedua ini. Ada menanam tanaman kopi. Jadi rakyat berusaha untuk menanam tanaman. Nah, sementara ini mandor-mandor ini itu orang-orang Belanda. Jadi sistem tanam paksa ini rakyat Indonesia meminta agar supaya dihapuskan dari lebih siksa tanam paksa dengan sewa tanah. Atau mana lebih bagus, tanam paksa atau sewa tanah? Coba tulis di chat. Tulis di chat, nanti Ibu mau jawab. Boleh? 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 Oke. Pada tahun 1870 keluar Undang-Undang Agraria yang mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan, yang menegaskan bahwa pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk. Tanah pemerintah dapat disewa pengusaha swasta sampai 75 tahun. Tanah penduduk dapat disewa selama 5 tahun. Dan ada juga yang disewa sampai 30 tahun. Jadi misalnya kalau torang, Ibu kasih contoh dalam hari-hari torang, misalnya kalau torang mau sewa rumah, ada yang mama cuma mau sewa 1-2 tahun, tapi ada yang mau sewa sampai 10 tahun atau sampai dapat rumah. Boleh? Boleh paham? Boleh paham? Oke. Nah, pada tahun yang sama juga, yaitu pada tahun 1870, keluar Undang-Undang Gula yang berisi larangan mengangkut tebu keluar dari Indonesia. Jadi di Indonesia ini kok banyak sekali itu tanaman yang tidak ada atau yang tidak dijumpai di Eropa. Semua ada di Indonesia. Nah, kita lanjut. Tebu harus diproses di Indonesia. Pabrik gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap dan diambil oleh pihak swasta. Pihak swasta diberi kesempatan yang luas untuk mendirikan pabrik gula baru. Melalui Undang-Undang Gula, perusahaan-perusahaan swasta Eropa mulai berinvestasi di Hindia Belanda di bidang perkebunan. Jadi mulai adanya Undang-Undang Gula ini, maka perusahaan-perusahaan swasta mulai dorang mau baku ikut berinvestasi. Nah, sekarang misalnya jadi sekarang misalnya kalau orang banyak pabrik-pabrik, apalagi di Bitung ini banyak pabrik-pabrik ikan. Nah, mereka bersaing. Orang mau jual bagaimana, orang mau pergi bawa di negara mana. Jadi ya pandai-pandai lah. Atau Ibu kasih contoh hari-hari di pasar atau warung. Biar orang cuma untung sedikit, yang jelas orang laku terus. Tapi kalau orang mau cari untung banyak, pasti cuma sedikit yang mau datang beli.
Boleh paham? Boleh? Sehingga ini bangsa Eropa ini dorang berlomba. Dorang berlomba bagaimana orang mau dapat akan ini. Sementara di Indonesia ini semua ada. Mau tanaman teh, kopi, coklat, tebu. Nah, semuanya ada di sini. Nah, bagaimana cara dorang mau berebut? Boleh paham? Pasang tangan atau jempol kalau paham. Nah, oke. Kita lanjut. Peran penting dalam eksploitasi tanah jajahan, Indonesia berfungsi sebagai tempat untuk mendapatkan bahan mentah. Nah, untuk kepentingan industri di Eropa dan tempat penanaman modal asing. Tempat pemasaran barang-barang hasil industri dari Eropa, serta menyedia tenaga kerja yang murah. Ibu harapkan semoga orang sehat-sehat selalu, tetap di rumah, jangan keluar dulu kalau tidak ada urusan penting, orang belajar dari rumah. Oke? Boleh? Lambaikan tangan. Lambaikan tangan, selamat berpisah, dah. Oke. Dah. Yang ada hadir hari ini 460 orang. Kelas 8? Ayo. 400. Lebih cantik-cantik, Sela.